Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baca dahulu bahan Alkitab sebagai berikut. Markus 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes 4 ayat 4 sampai 30, Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Dalam bab 6 ini temanya Yesus teladanku akan dijabarkan dalam pokok bahasan. A. Yesus peduli dengan yang menderita. B. Yesus bersama yang dilecehkan. C. Yesus membenci ketidakadilan. D. Yesus membenci kemunafikan. E. Yesus berdoa pada Bapanya. Dan F. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, lonceng, dan share. Pada bab 6 bagian 1, kalian sudah belajar tentang Yesus yang dekat dengan mereka yang dilecehkan, dan Yesus peduli pada yang menderita. Pada bab 6 bagian 2 ini, kalian akan belajar bagaimana Yesus membenci ketidakadilan dan bagaimana Yesus membenci kemunafikan. Pada bagian ini kita akan bahas bagaimana Yesus membenci ketidakadilan dari Injil Matius pasal 21 ayat 13 sampai 15, yaitu ketika Yesus marah untuk menyucikan bait Allah. Pernahkah kalian marah? Apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah? Pernahkah kalian marah karena melihat ketidakadilan? Kemarahan kita dengan kemarahan Tuhan Yesus sangatlah berbeda. Kalau manusia marah karena terbakar api emosi dosa, sementara Tuhan Yesus marah karena melihat ketidakadilan untuk menegakkan kebenaran. Mari kita simak bacaan kitab suci kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan? Bukan itu masalahnya. Orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat masa Paskah untuk membawa korban Paskah. Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan korban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, burung merpati, dan lain-lain dari jauh untuk dijadikan korban Paskah. Ternak yang akan dijadikan korban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan,
tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Untunglah pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun sudah tentu harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Selain itu, yang membuat Yesus marah adalah adanya praktik memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajan pemerintahan Romawi tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para menukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka yang datang beribadah di bait suci. Hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para peziarah dan orang yang ingin membawa korban diperas habis-habisan. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Amati keadaan sekitar kamu. Hal-hal apa yang menurut kamu dapat dianggap sebagai ketidakadilan? Apa yang kira-kira akan membuat Tuhan Yesus menjadi marah? 2. Carilah clipping berita di surat kabar atau majalah yang menurut kamu menggambarkan praktik ketidakadilan dalam hidup sehari-hari. 3. Praktik ketidakadilan seperti apakah yang menurut kamu harus diubah? Menurut kamu, apakah kira-kira yang akan Tuhan Yesus perbuat bila melihat praktik ketidakadilan tersebut? Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana Yesus membenci kemunafikan dari Matius 7 ayat 3-5. Terutama Yesus membenci kemunafikan orang-orang Farisi. Salah satu kelompok yang penting pada masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada peraturan-peraturan agama sangatlah penting. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yakin bahwa ketidaktaatan dan pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Karena itulah mereka berusaha taat kepada Taurat. Orang-orang Farisi suka mengamati orang-orang yang melanggar hukum Taurat untuk menegur mereka. Kepada orang-orang inilah Tuhan Yesus berkata, bacaan dari Matius pasal 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selain itu, orang-orang Farisi suka sekali memamerkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Karena itu, mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang memuji kesalehan mereka. Mereka juga suka memamerkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Mengapa? Supaya orang memuji kesalehan mereka. Karena hal tersebut Tuhan Yesus berkata,
Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Yesus tidak menyukai kemunafikan, karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Selain itu, orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Dengan kata lain, di satu sisi mereka tampil saleh, akan tetapi di sisi lain mereka ternyata tidak saleh. Tuhan Yesus mengibaratkan orang munafik dengan kuburan. Ia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Dari topik tentang Yesus yang membenci kemunafikan dari Matius 7 ayat 3-5, diskusikan dan bahas pertanyaan di bawah ini. 1. Kemunafikan apa yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari? 2. Munafik berarti suka menilai orang lain dan menganggap orang lain tidak sebaik dirinya. Pernahkah kamu bersikap seperti itu terhadap orang lain? 3. Menurutmu apakah ucapan Yesus ini, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu," juga berlaku bagi kamu? Kalau tidak, mengapa? 4. Pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari bagian ini untuk dirimu sendiri? Ada satu pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup seperti itu, hidup berprinsip dan rela berbagi untuk orang lain? Jawabannya adalah kita temukan dalam bagian ini. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Menjelang kematiannya, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sebuah perjuangan yang maha berat, ia pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga. Dalam ayat 43, Lukas memberikan catatan yang menarik. "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya." Kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar dapat berkenan pada Allah. Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani, yaitu peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan, dan membenci kemunafikan. Kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya.
Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, lonceng, dan share. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan